Informasi terbaru dari Sri Mulyani untuk PNS dan pensiunan yang mana telah ditransfer 21,18 triliun untuk PNS dan pensiunan serta informasi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025 bagi pensiunan serta pesangon pensiun hingga 1 miliar rupiah. Bagaimana informasi terbarunya? Ketiga informasi ini kita sampaikan pada siang hari ini di Selasa 3 Juni 2025. Nah, sebelum kita bahas terkait dengan kenaikan gaji dan pesangon pensiun 1 miliar rupiah terkait dengan perkembangan terbarunya, kali ini ada informasi terbaru dari Sri Mulyani untuk pensiunan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan pada hari pertama pencairan atau per 2 Juni 2025 lalu, pada pukul 16 telah disalurkan gaji ke-13 senilai 21,18 triliun. Pembayaran tambahan penghasilan berupa gaji ke-13 tahun ini memang mulai dibayarkan tanggal 2 Juni 2025. Sebagaimana peraturan pemerintah nomor 11 tahun 2025 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 yang telah ditandatangani Presiden Prabowo. Gaji ke-13 tersebut disalurkan kepada aparatur negara di pusat maupun daerah, termasuk PNS, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, prajurit TNI dan anggota Polri, para hakim, serta para pensiunan. Kebijakan ini mulai diberikan pada bulan Juni, diharapkan agar dapat memberikan multiplier efek bagi perekonomian nasional karena dapat mendorong konsumsi masyarakat, khususnya di bidang pendidikan, ujar Sri Mulyani. Secara rinci, gaji ke-13 untuk aparatur negara di pemerintahan pusat telah cair pada hari pertama, masa penyaluran senilai 10,54 triliun, untuk 1.794.788 pegawai atau personil, di mana 8.783 atau 95,4% satuan kerja sudah membayarkan gaji ke-13. Terdiri dari 5,5 triliun untuk 715.033 pegawai PNS atau pejabat negara, kemudian 2,68 triliun untuk 492.904 personil pegawai prajurit TNI. Selain itu, Sri Mulyani juga telah transfer 1,86 triliun untuk 472.739 personil pegawai anggota Polri. Selain itu, bendahara juga telah mengirimkan 0,38 triliun untuk 99.352 gaji ke-13 untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dan 0,11 triliun untuk 14.760 pegawai pemerintah non-pegawai negeri. Sementara itu, penyaluran kepada ASN daerah baru mencapai 100 juta rupiah untuk 20.889 pegawai atau baru 3 dari 546 pemerintah daerah yang membayarkan gaji ke-13. Adapun bagi para pensiunan, Sri Mulyani telah menyalurkan 10,54 triliun untuk 3.176.798 pensiunan atau mencakup 86,78% dari total, terdiri dari 10,11 triliun. Melalui PT Taspen untuk 3 jutaan pensiunan dan 430 juta rupiah untuk 122 ribuan pensiunan melalui PT Asabri. Nah, itu yang telah dicairkan oleh Sri Mulyani terkait dengan pencairan gaji ke-13 ya. Yang ternyata masih belum 100% untuk pensiunan, jadi memang masih dalam proses bagi yang belum ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih belum cair gaji ke-13, hingga saat ini harap bersabar karena masih dalam proses. Dan kemudian informasi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Kenaikan gaji bagi PNS ataupun pensiunan masih menjadi misteri hingga saat ini. Apalagi kemarin pas pencairan gaji Juni, itu ada beberapa pensiunan yang bertanya tidak ada kenaikan gaji nih katanya. Dan memang pada waktu kemarin itu memang belum ada informasi terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025. Nah, keputusan mengenai kenaikan gaji untuk ASN itu diatur melalui peraturan pemerintah sehingga memiliki landasan hukum yang kuat. Lantas apakah benar gaji pensiunan akan naik di 2025? Berikut penjelasan dari BKN. PLT Kepala Biro Humas, Hukum dan Kerjasama BKN, Vino Ditatama menegaskan pada waktu itu bahwa belum ada pembahasan mengenai kenaikan gaji PNS 2025.
Ia menjelaskan secara aturan kenaikan gaji PNS disetujui dari Kemenkyu dan disahkan melalui peraturan Presiden. Vino menambahkan pihaknya akan menyampaikan kepada publik kalau memang ada kebijakan baru mengenai gaji PNS. Sejauh ini belum ada perubahan mengenai gaji PNS 2025. Artinya gaji PNS tahun ini masih mengacu pada peraturan yang terakhir, yaitu PP nomor 5 tahun 2024. Begitu juga dengan pensiunan, masih mengacu pada PP nomor 8 tahun 2024. Gaji PNS terakhir kali mengalami kenaikan pada tahun 2024 yang naik di Januari 2024 ya, mulai Januari 2024 sebesar 8%, sedangkan untuk pensiunan naik sebesar 12%. Nah, untuk gaji PNS sendiri tertinggi 1D sekarang tuh 2,9 jutaan untuk gaji pokoknya. Gaji PNS golongan 2 itu tertinggi 4,1 jutaan. Gaji PNS golongan 3 tertinggi 5,1 jutaan dan gaji PNS golongan 4 tertinggi 6,3 jutaan. Sementara untuk pensiunan tertinggi 4,9 jutaan. Makanya kemarin itu ada pencairan bagi pensiunan itu yang gajinya 4 juta. Mungkin itu golongan 3 atau golongan 2 gitu ya. Dan bahkan ada yang sampai 9 juta pencairannya kemarin gaji Juni dan gaji ke-13. Tentu itu menjadi kabar gembira bagi pensiunan. Apalagi mau memasuki bulan hari Lebaran Idul Adha untuk beberapa kebutuhannya. Dan itulah terkait dengan kenaikan gaji, memang hingga saat ini masih belum ada aturan resmi dari pemerintah terkait dengan kenaikan gaji ini. Ya, jadi pemerintah belum ada menerbitkan aturan terkait dengan kenaikan gaji di tahun 2025, baik itu untuk PNS maupun pensiunan. Dan bagaimana dengan pensiun bulanan pesangon 1 miliar sekaligus? Apakah sudah ada informasinya? Nah, perubahan besar terkait dengan skema pensiun PNS memang baru-baru diumumkan oleh Taspen, yang mana bisa mengubah cara pensiunan PNS menerima hak mereka. Sebelumnya, pensiunan PNS ini menerima gaji bulanan berdasarkan golongan yang menjadi sumber pendapatan tetap mereka setelah masa kerja berakhir. Namun, kini muncul opsi yang menarik yaitu pesangon sebesar 1 miliar rupiah yang katanya bisa diterima sekaligus. Nah, kabar perubahan ini bukanlah isu omongan belaka saja. Taspen, lembaga yang mengelola dana pensiun Taspen, telah mengumumkan bahwa memang ada perubahan pesangon 1 miliar rencananya ya, menawarkan daya tarik sendiri, terutama bagi mereka yang ingin mengelola uang besar tersebut dengan cara yang lebih fleksibel. Namun, perubahan ini tentu memerlukan aturan-aturan yang harus diterbitkan terlebih dahulu sebelum diimplementasikan. Ya. Dan nyatanya hingga saat ini pemerintah masih belum menerbitkan aturan terkait dengan pesangon pensiun hingga 1 miliar ini. Terakhir kali itu ada informasinya bahwa memang pemerintah sedang melakukan pembahasan terkait dengan reformasi ASN, tetapi hingga saat ini masih belum menerbitkan aturan terkait dengan skema fully funded atau pesangon pensiun 1 miliar rupiah.